Halo Freedom People, apa kabar? Semoga semua sehat dan baik-baik ya. Selamat datang di C3 Freedom Online Experience. Freedom People masih dalam tema bulan ini yaitu Amplify. Kita akan memuji Tuhan bersama dengan worship team. Dan kemudian mendengarkan pesan Tuhan dan pastinya dahsyat dan memberkati. Namun sebelum itu ada beberapa informasi yang akan saya bagikan. Yang pertama, mari ikut live group dimanapun minat Bapak, Ibu, Saudara. Berikut adalah list live group yang Bapak, Ibu, Saudara bisa ikuti. Kami masih wajibkan live group untuk bertemu dalam virtual meeting. Untuk pengumuman yang kedua, bagi Bapak, Ibu, Saudara semua yang mempunyai anak-anak yang berumur 7-17 tahun, kami mengajak untuk ikut Zoom Huddle setiap minggu jam 10.30 dengan Zoom ID sebagai berikut. Bagi teman-teman Next Gen, kami juga mengajak untuk ikut dalam Homebase Sarana untuk kumpul dan sharing. Banyak hal-hal yang seru di dalamnya. Berikut informasi lengkap tentang Homebase. Untuk pengumuman yang terakhir, kita akan adakan Christmas Live Worship Session tanggal 23 Desember jam 6.30 sore, live di channel YouTube kami. Pastikan untuk mencatat jadwal saudara. Ingat, 23 Desember jam 6.30. Akhir kata, cari tempat duduk yang nyaman dan kita siapkan hati. Beri yang terbaik, let's enjoy the service. Hello C3 Freedom Family, it's almost Christmas. 2020 akan segera berakhir. So, let's just worship God today dengan segenap hati. With all your might kita sembah Tuhan. Sebelumnya mari kita baca satu ayat di Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Let's praise Him. Pulau dan benua terdengar
We worship you, Father. We worship you, Jesus. Not because of what you've done, but just because of who you are, Lord Jesus. Just because of who you are. You are worthy, so worthy. Oh, we worship you. We worship you. Sharamaya Sarara. Worthy is your name, Jesus. You deserve all praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve all praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve all praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve all praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve all praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve all praise. Worthy is your name. Worthy is your name. You deserve it. Worthy is your name, Jesus. You deserve all praise. Worthy is your name. So worthy, 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 Lord. Kami muliakan namamu, kami tinggikan namamu, kami anugerahkan. You are worthy, you are worthy. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy. You are worthy of it all, Jesus. You are worthy of it all. For from you are all things.
Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kami sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Terima kasih worship team yang sudah mengajak kita menyembah Tuhan bersama. Ajak kita bersama-sama untuk menyiapkan persembahan kita. Bapak, Ibu, Saudara bisa memberikan persembahan melalui transfer bank. Filipi 2 ayat 4-5. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dalam pekerjaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Setiap kali kita bermurah hati, ada yang berubah dalam hati kita. Kita semakin mempunyai belas kasih setiap kali kita memberi. Dengan begitu, kita akan makin mirip dengan Kristus. Selagi Bapak, Ibu, Saudara bisa memberi persembahan, mari saya ajak kita menyaksikan tayangan berikut. Kita juga membuka layanan prayer request bagi Bapak Saudara yang membutuhkan layanan doa. Langsung klik prayer request yang menyaksikan di online church atau bisa DM atau komen di layanan online lainnya. Mari kita bersama doa. Tuhan, berkatilah jemaat Sitri. Berdoalah untuk mereka yang sedang sakit supaya diberikan kesembuhan dan disembuhkan oleh biru-biru-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkatilah juga untuk mereka yang sedang membangun usaha baru, berikanlah mereka kekuatan dan semangat untuk mencari ide yang baru. Tuhan, berkatilah juga mereka yang sedang mencari pekerjaan baru, tempatkanlah mereka sesuai dengan rencana-Mu, berikanlah yang terbaik. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak muda Next Gen, bantulah dan memberikanlah mereka semangat dalam pergaulan sekolah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan yang akan dibagikan oleh Pastor Michael Tenggala. Pastinya sangat memberkati. Happy Sunday Freedom People. Apa kabar saudara semua? Kita bertemu lagi dalam ibadah online kita di akhir tahun 2020. Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat dan baik serta terpelihara. Hari ini saya mau mencoba menyampaikan sesuatu yang Tuhan sudah taruh dalam hati saya
terkait dengan tema kita bulan ini, yaitu Amplify. Nah, dari awal bulan, saya banyak merenungkan pesan apa sih yang Tuhan mau saya sampaikan untuk kita semua. Saya kepingin banget kita mendapatkan sesuatu pengertian baru tentang Natal dan kaitannya dengan tema kita bulan ini. Nah, untuk itu saya mau ajak kita semua sama-sama baca di Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Dikatakan begini. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seseorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, cerita di atas tadi yang ditulis oleh Lukas adalah cerita tentang kedatangan Yesus ke dunia dengan memakai Maria. Kalau saudara hari ini sudah percaya Yesus dan sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, saya yakin kita semua ngerti bahwa Natal itu artinya lebih dari cuman sebuah pohon Natal dan kado Natal. Nah, dulu anak saya Daryl taunya Natal itu adalah tentang hadiah. Saya pernah coba ngajar dia tentang Natal adalah tentang ulang tahunnya Yesus. That's the simplest thing. Tapi dia selalu bilang, "It's his birthday, not Jesus," katanya. Sampai saya nyerah. Dia bilang itu karena dia ngerasa yang dapat hadiah itu ya dia, gitu. Nah, tapi berapa banyak dari kita yang tahu bahwa cerita ini bukan cuma cerita tentang bayi yang lahir ke dunia, tapi it's actually the story of hope. That Jesus Christ is our hope. Nah, nggak peduli berapa lama kita sudah diselamatkan jadi Kristen. Berapa banyak khotbah Natal yang sudah kita dengar. Ini adalah satu reminder yang kuat bahwa sebenarnya Yesus itu adalah pengharapan kita. Bahwa kita selalu punya harapan. Dan our confidence is in Christ. Jadi dalam ketidakpastian yang ada di sekeliling kita, kita harus yakin satu hal. That Jesus is our hope. Semuanya bisa jadi mengecewakan. Tapi pengharapan terhadap Yesus tidak. He will never let you down. Nah, Yesaya 40 ayat 31 berkata begini. "Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Nah, kata menanti-nantikan dalam bahasa aslinya berarti to expect, to hope, or to have confidence. Oke. Memang
kadang kita nggak bisa melihat yang sedang Tuhan kerjakan di depan kita. Tapi memang melihat itu bukan nature of faith. The nature of faith is not by sight. Tapi gini, one thing kita bisa tetap confidence dan tidak menjadi lelah waktu kita tetap ada dalam Yesus. Nah, waktu kita membaca cerita ini, kita menemukan bahwa sebenarnya ide Yesus lahir ke dunia itu datang dari Allah. Okay. But hope need a vessel. Pengharapan itu butuh wadah. Yang menarik adalah gini. Allah memilih Maria. Nah, saudara mesti tahu bahwa Maria itu bukan orang yang spektakuler gimana. Seorang yang biasa banget. Maria bukan seorang pemimpin yang fenomenal. Bahkan gini, dia cuma seorang remaja next gen waktu itu berumur 12-14 tahun. Kalau kita lihat, is not a great choice really. Nah, coba pikirkan ini. Apabila kita mau launching satu produk yang luar biasa, logikanya kita akan cari influencer yang terbaik. Ya kan? Follower, kalau perlu jutaan. Bukankah itu akan jadi satu alat marketing yang bagus? Mungkin seorang fenomenal leader atau apapun. Tapi coba kita lihat di sini, Tuhan pilih seseorang yang seakan-akan unequipped, yang tidak siap. Seorang yang tidak berpengalaman. Maria cuma seorang wanita remaja berumur 12-14 tahun waktu itu. Bukan seseorang yang siap secara mental, matang secara mental ataupun usia. Saya mau tanya gini, pernah nggak kita ngerasa bahwa purpose yang ditaruhkan dalam kita seakan-akan lebih besar dari diri kita sendiri? Greater than the person you are. Seakan-akan gini loh, ada satu panggilan Tuhan yang nggak match dengan track record kita. Saya pernah. Mungkin ada mimpimu yang ingin kamu kerjakan tahun ini. Tapi seakan-akan itu semua jatuh pecah berantakan karena pandemi. Atau mungkin sesederhana gini, Tuhan minta kita untuk mengampuni seseorang yang kita rasa sudah menyakitkan kita begitu rupa. It's like the purpose ahead of you is too big for who you are. Nah, kira-kira Maria seperti itu rasanya. Waktu Gabriel datang, lalu kayak dump the purpose into her life. Just like that. Nah, sewaktu Gabriel datang ke Maria, hal pertama yang diucapkan adalah, dia bicara begini, salam, rejoice in English, dia bilang begitu. Maria nggak tahu apa-apa, tiba-tiba disuruh bersuka cita. Dia nggak ngerti penyebabnya apa. Nah, artinya begini, sebelum semuanya ditaruhkan dalam Maria, Gabriel mau memastikan bahwa Maria adalah seorang yang bisa menyembah, memuji Tuhan in any circumstance. Karena begini, purpose yang akan ditanamkan dalam hidup Maria is so big than herself. Kita belajar ini. Worship will set up platform for your purpose. If you don't know how to worship God, then you cannot walk in the fullness of your purpose. Nah, mungkin kita berpikir Tuhan itu random banget pilih Maria. Tapi kita mesti tahu begini, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat strategik. Dia sangat spesifik dan intentional dalam memilih waktu, tempat, dan siapa orang yang dituju, how he deliver it. Nah, coba kita teliti dan taruh satu perspektif kita di cerita ini. Tuhan tuh kayak tertarik banget sama Maria. Lalu berkata bahwa gadis remaja itu akan mengandung anak Allah. Dan anak itu akan menjadi harapan umat manusia. Okay? That's the idea. Nah, saudara mesti tahu gini, pada waktu itu kalau ada gadis yang hamil di luar nikah, hukumannya itu dirajam batu sampai mati. Gabriel itu datang dengan semangat, dia bilang salam gitu kan, rejoice ke Maria. Nah, Maria mungkin tarik badan dikit gitu kan, dia bilang ini agak awkward gini ya. Oke, awkward gitu kan. Tapi saudara mesti tahu, Gabriel udah tunggu mungkin 450 tahun nih untuk menyampaikan itu kabar. Lalu Maria freak out sampai Gabriel bilang gini, jangan takut. Nah, lalu dia
Gabriel drop the bomb. Nah, waktu Maria mencoba menjelaskan keadaan dia sama Gabriel, Gabriel kayak jawab dengan jawaban yang nggak masuk akal. Gabriel begini, berkata gini, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Oke, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, katanya. Anak Allah. Nah, coba pikirin, gimana kalau saudara di posisi Maria? Not helping, right? Dapat jawaban kayak gitu. Kayak ini malaikat paling sembarang gitu loh. Sembarangan banget dia jawab. Nah, saya yakin banget gini. Maria struggle banget untuk mencoba untuk ngerti ini konsep. Karena gini, dia melihat dari sudut pandang natural, logis. Dia melihat dari kacamata culture-nya dia, ketidaksiapan dia, segala macam kekurangannya dia. Saya mau bilang gini, the lens through you view your purpose has everything to do with the promise you receive. And if you view it from the purpose through the lens of fear, it will not make sense. But faith will bring clarity to your purpose that are actually stir something in your spirit that will allow you to embrace the process that will lead you to your purpose. Oke? Jadi gini, lensa yang kita pakai untuk lihat kita punya purpose itu berkaitan erat banget dengan janji yang Tuhan berikan pada kita. Nah, kalau kita ngelihat purpose kita lewat lensa ketakutan, maka itu semua akan tidak masuk akal, akan jadi beban. Tapi iman akan memberi kejelasan pada purpose kita, yang lalu akan menimbulkan satu keberanian dalam roh kita, yang membuat kita berani melewati apapun proses yang akan membawa kita pada tujuan tersebut. Nah, saya suka banget sama jawaban Maria di ayat 38. Mungkin ini yang membuat Tuhan akhirnya pilih Maria. Setelah segala macam complication, segala macam keruwetan, dia berkata, terjadilah pada hamba menurut kehendak-Mu. Nah, saya menemukan ada 3 hal yang membuat Tuhan sepertinya memilih Maria. Oke. Nah, setelah semua confusion, kebingungan yang terjadi, keruwetan yang dia sampai pada hal titik gini. Dia menyerah sama yang namanya kehendak Tuhan. Setelah semua yang dikatakan oleh Gabriel, Maria tahu banget ada banyak hal dari hidupnya yang harus dia adjust, harus dia tata ulang. Mungkin Maria sudah planning, hidupnya mesti ngapain aja dari ini, kapan aja, ngapain aja. Tapi dia mesti rela untuk rubah dan ikut dengan rencana Tuhan buat hidupnya. Nah, hal pertama adalah gini, Maria tahu bagaimana mempunyai sikap hati yang content atau cukup. Nah, di akhir tahun 2020 ini saya mendorong, encourage kita that we are gonna be content. Artinya gini, ada hal-hal yang saya harapkan atau saudara harapkan mungkin terjadi tahun ini, tapi nggak bisa kejadian. Ada hal-hal yang kita sudah rencanakan, tapi tidak terjadi sesuai rencana. Tapi saya mau ajak kita untuk berkeputusan akan tetap percaya pada Tuhan and be content with that. Nah, memutuskan untuk content itu tidak gampang. Karena gini, hati manusia itu basically is very ambitious, ya kan? Hati manusia itu nggak pernah cukup. Dan kita sering confuse antara content, merasa cukup, dengan complacent, berpuas diri. Oke? Nah, definisi dari konten yang saya dapatin begini. Konten itu adalah we are thankful for what we have right now and patience for what to come. Kita bersyukur atas apa yang kita punya hari ini dan sabar menunggu terhadap yang akan datang berikutnya. Jadi konten itu bukan artinya gini, nggak mau sesuatu yang lebih. Ya kan? Tidak mau berubah lebih baik, tidak mau sesuatu yang lebih lah dari sekarang. Filipi 4 ayat 11 katakan begini. Ini Paulus yang tulis. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mengucapkan diriku dalam segala keadaan. Dikatakan dalam segala keadaan. Nah, Paulus tulis ini waktu dalam keadaan penjara. Waktu dalam penjara. Nah, dia putusin begini, dia akan konten.
Nah, saya percaya salah satu kondisi yang Tuhan pertimbangkan untuk seseorang bisa jadi alatnya Tuhan dalam membawa harapan buat di sekeliling kita adalah being content. Bukan seorang yang have everything going as planned, tapi seseorang yang mungkin dalam situasi yang tidak masuk akal masih bisa berkata that I'm content and still trusting God. Nah, hal kedua yang saya pelajari adalah mencoba kita baca-baca di Lukas 1 ayat 39 sampai 42. Dikatakan begini, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Nah, hal kedua yang Tuhan lihat dari Maria adalah dia connected, terhubung dengan orang-orang yang satu roh, satu visi, satu tujuan. That is to bring God's glory into the world. Maria terhubung dengan orang-orang yang baik dalam Tuhan. Orang-orang yang nggak akan mengizinkan dia menyerah terhadap panggilan Tuhan dalam hidupnya. Maria dikelilingi oleh orang-orang yang bisa menopang dia dalam journey dia menghadapi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Ada Yusuf, tunangannya. Saudara gini, Yusuf bisa aja tinggalin Maria. In fact, Yusuf sudah mikir untuk tinggalin Maria. Memang malaikat yang sama datang juga sama Yusuf. Tapi gini, butuh keputusan pribadi Yusuf untuk tahan. Coba begini aja kita pikirin. Bayangin kalau kita laki-laki lalu tunangan kita datang sama kita bilang dia akan hamil Roh Kudus. Lalu anak yang dikandung itu adalah harapan untuk manusia. Jawaban untuk manusia. Gimana reaksi kita? Kita bilang gini, bodoh amat, I don't care. Nah, tapi gini, saya yakin Yusuf punya pengalaman pribadinya sendiri jalan dengan Tuhan. Dia punya hubungan sendiri dengan Tuhan sampai dia bisa percaya Tuhan just like that. Dan Tuhan, saya rasa gini, saya yakin banget Tuhan sudah mempersiapkan Yusuf sedemikian rupa supaya bisa support Maria dalam journey ini, dalam perjalanan ini. Saya bilang ini just journey of faith. Nah, yang kedua ada Elisabet. Dia bisa menopang secara spiritual, yang encourage Maria, yang approve on God's purpose in her life. Acknowledge her purpose. Ya. Kalau kita mau jalan di panggilan Tuhan, kalau kita mau fulfill God's purpose in you tahun 2021, kalau kita mau keluar dari satu paradigma yang menahan kita selama ini, mungkin ada kecanduan yang mau kita lepaskan, atau mungkin melepaskan pengampunan pada seseorang yang sudah lama banget kita kayaknya benci banget sama dia. Saya percaya gini, kita harus terhubung dengan orang-orang yang seperti Elisabet dan Yusuf yang bisa terus kuatin kita. Orang-orang yang speak life to us. Bukan orang-orang yang keep doubting us, meragukan kita terus-menerus, melemahkan kita terus-menerus, spread fears into our spirit. Nah, itu artinya gini, tertanam di dalam rumah Tuhan. Kadang gini, kita bingung, kenapa kok kita nggak bertumbuh atau berbuah? Kadang kita lupa melakukan hal yang gini, paling sederhana. Kan katanya berbuah itu pasti kalau kita melekat. Tapi gini, semua tanya sama saudara gini, pernah nggak ngalamin rasa buah yang diharapkan ternyata keluar berbeda? Contohnya gini, saya suka mangga. Waktu lihat mangga saya expect-nya dia manis, tapi kemudian yang saya makan asem. Oke. Mazmur 92 ayat 13-14 berkata begini. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Artinya gini loh, ada satu level pertumbuhan yang hanya akan terjadi pada waktu kita memilih untuk tertanam di rumah Tuhan. Ada small group atau life group atau home base yang kita terlibat di dalamnya. Soalnya gini,
You might come to church every Sunday, but it doesn't mean you are planted. Bertumbuh itu untuk kepentingan pribadi, saudara. Tapi berbuah itu dirasakan oleh orang lain. Jangan berhenti di bertumbuh. Kita harus menghasilkan buah. Nah, yang ketiga, committed. Oke, saudara tahu kisah Natal, Yesus pergi dari Nazaret ke Bethlehem segala macam. Nah, perjalanan tersebut kira-kira 90 mil atau 144 km. Mereka naik keledai. Kalau saudara yang pernah ngerasain hamil, coba bayangin naik keledai, lagi hamil gede sejauh 144 km. Saya yakin banget mereka di tengah jalan bertengkar. Kita aja bisa ribut di tengah perjalanan, liburan, naik mobil pakai AC dengan kopi di tangan. Nah, saya yakin mereka juga. Lalu sampai di penginapan tanpa reservasi. Can you imagine? Pernah nggak ada yang pernah mengalami pergi liburan tanpa reservasi pada waktu musim libur? Kayak sekarang gitu kan. Pasti diamukin sama istrinya kalau ada suami yang begitu. Lalu bilang, emang mesti semuanya gue yang ngerjain nih. Sampai booking semuanya gue yang mesti kerjain. You know what? It's not the promise yang berat. Tapi prosesnya. Kadang semakin besar janji Tuhan, semakin berat rasanya itu proses. Atau perjalanannya. Because in order for you to fulfill great promise, there has to be this growth period in our life. One thing about growth is the pain. Nah, paling gampang gini lah, waktu anak kecil mau gede, biasanya dia tumbuh gigi kan, biasanya dia meriang. Nah, kita banyak kalah bukan pada saat terima janji Tuhan. Kita kalah waktu masuk dalam fase sakit dalam bertumbuh. Sakitnya itu gini, ada adjustment yang harus kita bikin. Ada gaya hidup yang kita rubah, yang harus kita rubah. Ada kesenangan-kesenangan yang dulu bisa kita lakukan, sekarang kita nggak bisa lagi bikin. Tapi, know this, ketahui ini bahwa semuanya itu berguna untuk membentuk kita dan membuat kita lebih baik untuk menjadi seperti Kristus. Nah, I wish gini loh, kita semua bisa fast forward, bisa cepatin semua kayak film semuanya itu. Joseph and Maria committed through it all. Dia lagi mengandung waktu itu dan terpaksa harus be content melahirkan di sebuah kandang. Ya kan? Bukan kamar loh, ini kandang. Semua itu dilakukan, dijabanin oleh Yusuf dan Maria karena begini, percaya akan janji Tuhan. Bahwa anak yang dikandung Maria akan jadi harapan umat manusia. If you are selfish, forget it. Nah, my question is simple today. Apakah kita sudah menjadi harapan buat sekeliling kita? Atau malah kita jadi masalah? Are you part of solutions or problems to those people around you? Nah, sepatutnya gini. Buat kita yang mengaku sudah mengenal Kristus, ya kan? Kita adalah jawaban dari semua masalah yang terjadi sekeliling kita. Kita adalah harapan, beacon of hope, karena Kristus yang diam dalam kita. Christ in us is the hope of glory. Nah, saya percaya dalam beberapa hari ke depan, ini bulan Desember, waktu kita ngerti ini, kita mulai ketemu orang-orang yang baru, kita melihat kebutuhan di sekeliling kita, dan kita mulai bisa menjawab dan mau menjawab kebutuhan tersebut. Mungkin kita akan bertemu dengan orang-orang yang baru, dan mereka cari harapan dalam diri kita, dan kita mulai menjadi jawaban untuk mereka. Nah, saya mau tutup dengan satu cerita ini. Pada saat Perang Dunia Kedua, ada kapal induk yang ngutus 6 pesawat mereka untuk mengintai kapal selam musuh. Nah, waktu 6 pesawat ini berangkat, kapal induk tersebut dia terima satu perintah untuk blackout, ya kan? Jadi mereka matiin semua lampu di kapal itu, not a single light, ya kan? Nah, waktu ini 6 pesawat mau pulang, mau coba kembali ke kapal induk, mereka nggak bisa lihat apa-apa. Jadi mereka kontak radio ke kapal induk. Mereka bilang gini, tolong dong nyalain satu aja lampu supaya mereka bisa balik. Nah,
Tapi karena gini loh, sedang blackout, kapal induk itu tolak request tersebut. Walaupun 6 pilot ini berganti-gantian dia minta. Akibatnya gini saudara, malam itu ada 6 pilot muda yang mati di laut Atlantik yang dingin. Nah, Matius 5 ayat 14 berkata begini, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kamu adalah terang dunia, bukan akan jadi terang. Nah, saya mau ajak kita gini, yuk kita semua mulai menjadi jawaban buat orang-orang yang kita temui. Komunitas kita, buat kota kita, even buat negara kita. Ada satu quote dari Pastor Jonathan Patiasina yang saya nggak akan pernah lupa. Katakan begini, berdoa atau berharap untuk satu perubahan tanpa mau terlibat di dalamnya adalah bentuk pengkhianatan. Nah, yuk semua saya minta nggak usah ragu. Mari kita jangkau orang-orang di sekitar kita. Kita bagikan harapan yang ada dalam kita, yaitu Yesus Kristus. Bulan ini bulan paling gampang untuk kita nginjilin orang, mau kabarin tentang Yesus. Saya mau just make an effort to reach out people. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan sampai kita sampai pada bulan terakhir tahun 2020. Percaya ada satu maksud Tuhan, ada janji Tuhan buat kita semua tahun 2021. Percaya purpose Tuhan dalam kita adalah menjadi terang buat semua orang yang kita temui. Berdoa ada keberanian, ada kerelaan hati untuk berani melangkah. Berdoa buat semua orang di luar sana yang membutuhkan pengharapan, mereka bisa menemukan Yesus di tengah-tengah ini semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin.
name above every name, exalted thou. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. You are the name above every Thank you untuk firman Tuhan dari Pastor Michael yang sudah kita dengar bersama. Kita belajar tentang content, connected, committed. Saya percaya kita sangat diberkati oleh firman Tuhan tadi. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah setia bergabung dalam online service kami. Akhir kata, sampai jumpa minggu depan. Tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati.